Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita pada penghujung surah Al-Muzammil. Jadi setelah itu nanti kita lanjutkan lagi surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Jadi pada pertemuan terakhir ini ada pengulangan di dalam Al-Quran. Pengulangan itu bisa berarti beberapa hal. Yang pertama lisyauqi atau litasyawuq. Pengulangan dalam Al-Quran baik secara lafzi. Contoh fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Ada diulang-ulang lafaz itu. Ini namanya taukid lafzi. Taukid lafzi itu fungsinya apa? Bisa salah satunya adalah litasyawuq atau lisyauq. Karena Allah itu rindu dan sayang kepada hambanya, maka diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Kemudian bisa juga maknanya litaukid. Jadi taukid itu untuk menguatkan kalau kejadian itu betul-betul terjadi. Kalau fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban, memang betul banyak manusia yang diberikan nikmat tapi dia tidak tahu diri dan dia itu tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Sekarang kita lanjutkan masih pada surah Al-Muzammil. Ini pada ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minhu. Ini ada beberapa makna, ada beberapa pemahaman. Ada yang memahami ini fa ini adalah fa tafriq. Kemudian ini suatu kewajiban. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mungkin. Ini kalau kita tinggalkan ini sebentar, kita ke pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan kalau seorang masbuk dalam ibadah salat, jadi ketika dia masuk ke masjid pada rakaat yang pertama, dia mendapatkan imam sudah dalam keadaan rukuk. Bagaimana harus dia lakukan? Imam Asy-Syafi'i mengatakan bertakbir takbiratul ihram lah dia dulu. Jadi jangan langsung rukuk, tidak. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Dan kemudian apa beliau katakan? Faqra'u ma tayassara minal Fatihah idza amkana. Jadi kalau memungkinkan, kata beliau, bacalah apa yang mungkin dari Al-Fatihah. Karena bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Walaupun sebagian mengatakan bismillah bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillah. Ini pendapat. Maka beliau mengatakan faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mungkin. Maka yang mungkin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru takbir intiqal, Allahu Akbar. Maka seorang itu dikira sudah melakukan satu rakaat walaupun dia cuma mendapatkan imam dalam keadaan rukuk. Maka tidak boleh kita langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pendapat Imam Asy-Syafi'i, faqra'u ma tayassara minhu. Jadi baca Al-Fatihah semungkin apapun itu. Ya, ini begitu juga. Ini ada beberapa pemahaman. Faqra'u ma tayassara minhu. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama makna hakiki. Makna hakiki kita di tengah malam itu disuruh baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Kata Imam Al-Baydawi, kata Imam Sawi, li'annahu aqrabu ilal qalbi. Beda baca Al-Quran di pagi hari, baca Al-Quran di malam hari. Karena bacaan di malam hari itu lebih dekat kepada hati dan bisa membuka hati, pintu hati. Ini at-ta'thirnya kata beliau. Jadi ta'thirnya lebih dahsyat dibandingkan kita baca di pagi hari. Ini pengertian yang pertama. Faqra'u ma tayassara minhu. Ini makna hakiki. Jadi memahaminya secara teks kalau kita disuruh baca Al-Quran di malam hari. Pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua,
ini dipahami oleh penafsir adalah makna majazi, bukan makna sebenarnya. Karena salat itu, di dalam salat ada bacaan faqra'u ma tayassara minhu, maka yang dimaksudkan dengan faqra'u ma tayassara minhu, salatlah kamu salat malam walau rak'ataini, walaupun 2 rakaat. Maka kita kalau bangun malam itu, kalau seandainya ada waktu, maka salatlah walaupun 2 rakaat saja. Ini maksud faqra'u ma tayassara minhu. Kita lanjut. Wa aqimus shalah wa aqimus salah wa atu zakah. Tadi salat tadi itu sunnah. Kita melakukan salat malam itu sunnah, bukan wajib. Sekarang baru yang wajibnya. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat fardu. Jadi salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dirikanlah salat wajib ini. Aqimus salah, yang dimaksudkan dengan aqimus salah di dalam tafsir Ibnu Katsir, dirikanlah salat itu harus satu paketnya. Jadi salat itu bukan habis assalamualaikum sudah salat, ibadah jasmaninya sudah selesai, tidak. Salat yang dimaksudkan dengan salat, kata Imam Ibnu Katsir, tamamul wudu, wudunya sudah sempurna. Kalau wudu tidak sempurna, wudu tidak benar, maka salat juga tidak benar. Bagaimana mau benar salatnya kalau wudunya saja sudah tidak benar? Cara berwudu tidak benar, semua tidak benar, maka salatnya tidak benar. Karena salat itu satu paket, kata Imam Ibnu Katsir. Tamamul wudu, wudunya sempurna. Kalau sudah sempurna wudunya, masuk ke yang kedua, tamamul qiraah, bacaannya juga benar. Maka kita disuruh belajar bagaimana Fatihah yang benar, bagaimana baca ayat yang benar. Karena dikhawatirkan nanti kalau Fatihahnya tidak benar, maka salatnya juga tidak benar. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau orang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ada orang baca surah Al-Fatihah tapi salah juga, maka bermasalah juga salatnya. Maka disuruh belajar terus. Jadi makanya di dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Prof. Wahbah Zuhaili, kalau seseorang membaca Al-Fatihah, iza qara Al-Fatihah wa akhta'a, kemudian salah bacaannya, wa taghayyara al-makna, maknanya berubah, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Ini kalau dia baca Fatihah kemudian salah makhrajnya, salah barisnya, kemudian membuat salah artinya, maka salatnya batal. Satu. Yang kedua, lau akhta'a, apabila dia salah membaca Al-Fatihah, wala yataghayyar maknanya tidak berubah, salatnya sah, tetap sah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak merubah arti. Ini sah ya. Tapi kalau sudah merubah arti, maka salatnya batalat salatuhu. Ini juga seperti dikatakan oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Hambali. Mereka sepakat semuanya. Makanya salat itu harus kita perbaiki, ini bacaan perbaiki juga. Kemudian yang diperbaikinya apa lagi? Tamamur rukuknya sempurna. Jadi rukuk seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah. Aisyah mengatakan kalau Rasulullah rukuk, kita letakkan air di atas punggung Rasulullah, air itu tidak jatuh. Jadi kita baru saja kita letakkan saja sudah jatuh airnya, berarti rukuknya tidak benar. Maka Aisyah mengatakan rukuk yang benar itu, coba taruh air di atas punggungnya, maka air itu tidak jatuh, seperti itulah rukuk. Tamamus sujud, sujudnya juga sempurna. Jadi sujud yang sempurna bagaimana? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kali mengulang seseorang itu, menyuruh ulang salatmu. Kenapa? Karena tidak tumakninah. Baik itu di dalam rukuk, baik itu di dalam sujud. Ada juga orang yang sujudnya itu tidak benar, sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau sujudnya sudah tidak benar, a'id as-sujud, ulangi sujudmu, supaya apa? Salatmu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu bagaimana sujud yang benar, maka kita belajar terus, supaya jangan sia-sia kita beribadah, jangan sia-sia kita salat. Untuk apa sudah salat bertahun-tahun tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah? Untuk apa salat kita datang dari rumah pergi salat berjamaah,
Kita sudah susah-susah bangun tidur, kita salat berjemaah tapi tidak dapat ibadah pahala salat. Salat kita itu batal, tidak dianggap oleh Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa aqimus shalah. Ini waw ini adalah waw ataf. Waw ataf. Artinya waw ataf itu kata penghubung dengan ayat sebelumnya. Walaupun sebelumnya cerita tentang salat malam, setelah ini cerita tentang salat fardu. Ya, ini waw ataf namanya. Jadi salat fardulah kamu. Jadi kalau kamu tidak sanggup, saya tidak sanggup bangun tengah malam salat sunnah ini, saya sudah tidak sanggup salat tahajud qiyamul lail, oh enggak apa-apa kata Allah. Tapi jangan pernah lupa, jangan pernah tinggal. Wa aqimus shalah. Salat fardu jangan pernah tinggal. Kalau tinggal juga bermasalah, ya, Mbak. Kalau orang yang meninggalkan salat, jangan pernah mengharapkan syafaat dari siapapun, sehebat apapun anaknya, sehebat apapun nabinya. Orang yang meninggalkan salat, maka dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka, la syafa'ata lahu. Sehingga Imam Sawi mengatakan asy-syafa'ah maujudah. Syafaat ada waktu itu, walakin la tanfa, tapi tidak bermanfaat. Rugi. HP kita punya tapi tidak bisa kita komunikasi. Kenapa? Tidak ada pulsa, tidak ada apa-apa. Syafaat ada waktu itu, tetapi apa? Gara-gara kita ini tidak salat, maka syafaat tidak berlaku bagi kita. Sudah, ini perintah Allah yang pertama. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Makanya salat dan zakat itu satu paket juga. Ya, salat dan zakat satu paket. Ada orang salat selalu tapi dia bakhil, kerit, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau bayar zakat. Orang ini juga bermasalah. Makanya Allah mengatakan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil. Salah satu orang yang tidak bisa dapat syafaat nanti di padang mahsyar juga adalah yang kedua itu orang bakhil juga, orang kredit. Orang kredit itu tidak akan pernah dapat syafaat dari siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan wa atuz zakah. Makanya nanti ada yang mengatakan begini, iqamatus shalah itu satu paket dengan atuz zakah. Kalau ada orang salat saja tidak bayar zakat, dia bermasalah. Ada orang bayar zakat saja tidak salat juga bermasalah. Makanya satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dia seperti beriman dan beramal saleh. Iman amal saleh juga satu paket. Kenapa? Karena iman itu berbeda dengan amal saleh. Iman itu at-tasdiq bil qalbi. Iman itu bil qulub, dengan hati. Amal saleh dengan anggota tubuh. Ada orang yakin kepada Allah tapi dia tidak salat. Ada orang salat tapi tidak yakin kepada Allah. Makanya satu paketnya. Ada orang yakin, saya yakin kalau orang salat itu diberikan ketenangan jiwa oleh Allah, dia salat. Ada juga orang yang salat selalu tapi apa? Saya tidak yakin diberikan ketenangan jiwa oleh Allah. Berapa kali saya salat, saya beribadah, saya buat ini, saya buat itu, tapi tidak pernah tenang jiwa saya. Ya, makanya satu paket dia. Sudah, ini perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, wa aqridullaha qardan hasanan. Saya mohon kalau ada terjemahan coba diterjemahkan, karena begini, ada kesalahpahaman ketika masyarakat berada di Madinah waktu itu. Ketika turun ayat ini, banyak yang salah paham terhadap memahami ayat ini, sehingga ada salah satu orang yang mengucapkan ini mau dipenggal lehernya oleh seorang sahabat gara-gara salah mendengar ini. Coba yang ini terjemahan ada, coba dibaca. Nggak ada, saya terjemahkan saja kalau nggak. Wa aqridullaha qardan hasanan. Saya terjemahkan saja ya. Ya, saya terjemahkan saja. Wa aqridullah, berikanlah pinjaman kepada Allah. Kalau kamu punya duit, berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman secara baik-baik. Ini pernah ayat ini disalahpahami oleh penduduk Madinah. Ketika ayat ini turun, wa aqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka kalau kamu punya duit, maka hendaklah kamu itu wa aqridullaha qardan hasana, persiapkan duitmu itu untuk diberikan kepada Allah. Sehingga ada orang Yahudi di Madinah, apa kata dia? Tuhan kalian miskin, masa Tuhan kalian minta duit dari kalian? Wa aqridullaha qardan hasanan, berikanlah pinjaman kepada Tuhanmu, pinjaman yang baik, maka dia akan memberikan nanti kepadamu berlipat ganda lagi. Akhirnya apa? Ini disalahpahami oleh beberapa orang Yahudi, sehingga membuat orang-orang beriman itu was-was. Apa betul seperti itu? Maka salah seorang Yahudi mengatakan, kalau demikian kamu lebih baik menyembah saya saja. Saya banyak harta,
Tidak perlu saya harta kalian. Tuhan kalian tidak ada harta, dia minta harta sama kalian, maka jangan sembah lagi dia. Sehingga Yahudi ini mau dipenggal lehernya oleh salah seorang sahabat. Maka diperjelas maksud ayat ini, Pak. Kita juga jangan salah. Di terjemahan sampai sekarang maknanya masih seperti itu. Berikanlah kamu itu wa aqridullah qardan hasanan. Berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik-baik. Coba lihat dalam terjemahan, semua seperti itu. Padahal kalimat ini adalah namanya ijaz hasaf. Ijaz hasaf bagaimana? Kalimatnya pendek padahal panjang. Jadi maksud wa aqridullah, berikanlah pinjaman, ya ini Pak. Berikanlah pinjaman kepada anak yatim. Masuk pinjaman apa? Bantulah anak yatim, bantulah fakir miskin, bantulah orang-orang yang membutuhkan. Kenapa kita bantu mereka? Lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu membantu mereka, fayudha'ifahu lahum adha'afan katsira, maka akan dilipat gandakan lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak butuh harta kita. Maknanya apa? Kalau kamu punya harta, maka bersedekahlah kamu. Kalau kamu punya harta, maka berinfaklah kamu. Supaya apa? Hartamu makin bertambah. Ya, maka makna zakat itu ada dua. Wa aqridullaha qardan hasanah. Kita kenapa mengeluarkan zakat? Karena makna zakat ada dua. Yang pertama, zakat itu untuk membersihkan dosa. Membersihkan diri, membersihkan dosa, maka keluarkan zakat. Ada seseorang itu yang gundah dia, susah dia, maka kalau susah keluarkan zakat, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu. Ini makna zakat yang pertama. Makna zakat yang kedua, anumuhu fil hasanat, kebaikan dia akan terus bertambah gara-gara dia mengeluarkan zakat. Walaupun sebagian penafsir mengatakan lagi bukan numuul hasanah, tetapi apa? Anumuhu fil amwal, hartanya akan terus bertambah. Coba lihat, ada orang mati gara-gara bersedekah, ada orang miskin gara-gara bersedekah. Tidak ada. Kita tanya, kenapa dia miskin? Lihat ilmu sedekahnya, banyak sekali bersedekah makanya miskin. Kita tanya, kenapa dia dimusnahkan oleh Allah? Gara-gara banyak bersedekah. Tidak ada dalam sejarahnya. Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan orang yang banyak bersedekah, banyak berinfak dan sebagainya dia susah. Tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu susah, kamu gundah, bersedekah, perbanyak lagi bersedekah. Kemungkinan apa? Ada di antara orang-orang yang kamu sedekahi itu, ada 2 orang, 3 orang, 10 orang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aman kamu. Ya, beruntunglah kamu dari orang-orang itu. Mungkin doa kita kan tidak diterima oleh Allah karena ada beberapa hal. Bisa saja kita ini memperoleh pakaian dari yang haram. Kalau ada seorang beli baju dari yang haram, tidak perlu lagi dia berdoa-doa, hanya perlu doa apa? Tidak diterima doanya oleh Allah. Kenapa? Karena baju yang dipakai itu haram, diperoleh dari yang haram, walaupun cuma 1 rupiah saja. Kalau dia masih mengkonsumsi yang haram dan terus berdoa kepada Allah, tidak akan diterima doanya. Kenapa? Ghudhiya min haram, dia masih mengkonsumsi yang haram. Jadi makanya kalau kita berinfak, bersedekah kepada orang lain, bisa saja nanti orang yang berinfak, bersedekah itu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keberkahan hartanya, ya Allah berikanlah keberkahan umurnya, ya Allah berikanlah dia kelapangan hidupnya. Ini doa dari orang lain. Apalagi kita bantu anak yatim, Pak. Anak yatim berdoa, Pak. Dia berdoa, ya Allah tolong bapak ini, ya Allah tolong ini, ya, maka doa kita dikabulkan bukan dari kita sendiri tapi dari mereka yang kita tolong, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, ini namanya wa aqridullaha qardan hasanan. Tetapi dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Wa aqridullah itu sifatnya bukan material, bukan zakat, bukan infak, bukan sedekah. Nih, Pak. Wa aqridullah kata Ibnu Abbas nih, Pak, Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas itu adalah tafsir beliau salah satu tafsir pilihan. Kenapa pilihan? Bedanya dengan penafsir yang lain. Penafsir yang lain ini dia menafsirkan juz 1, juz 2, juz 3 itu semua dia tafsirkan. Kalau nanti ada ayat-ayat yang tidak dia tahu dan tidak ada tafsiran, dia tinggalkan ayat itu, dia lompat ke ayat yang kedua, lompat ayat yang ketiga. Ini sama seperti tafsir jalan lain. Beliau kalau tidak ada komentar apa-apa, dia tinggalkan saja, dia buat titik saja, nggak ada apa-apa. Lanjut ayat selanjutnya. Tetapi Ibnu Abbas, beliau itu tidak semua juz 1 beliau tafsirkan, ada ayat-ayat pilihan saja. Tidak semua juz 2 itu beliau terjemahkan, beliau tafsirkan, tetapi ada ayat-ayat pilihan saja. Sehingga tafsir beliau itu tebalnya cuma segini, ya, cuma segini. Kalau ini kan cuma juz 4 ya. Juz 4 sampai 4 juz ya.
Tetapi Ibnu Abbas itu masa 7 saja. Dan uniknya lagi, tafsir beliau bukan beliau yang buat. Beliau menafsirkan secara lafaz saja, kemudian didengar oleh orang lain dan dibukukan oleh orang lain. Tafsir Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan, wa aqridullaha qardan hasanan, jalinlah hubungan silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sehebat apapun seorang itu, kalau dia tidak menjalin hubungan silaturahmi, Rasulullah mengatakan begini, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat wala qati'ur rahim, tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi kita sama adik kandung masih baik, sama tetangga masih baik, sama ibu hubungan masih baik, sama kakak kita, abang kita masih baik, maka doanya insya Allah kata Rasulullah akan dikabulkan. Sehebat apapun dia itu, dia seorang ahli tahajud, ahli salat, ahli Quran dan lain sebagainya, tetapi dia memutuskan hubungan silaturahmi, maka ibadahnya bermasalah ibadahnya, dan termasuk khusus lagi doanya bermasalah. Doa tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan wala qati'ur rahim. Seorang itu doanya akan dikabulkan oleh Allah, salah satu syaratnya apa? Tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi ada orang salat, ada orang bayar zakat, tapi tidak interaksi sosialnya tidak ada, ibadahnya bermasalah walaupun salatnya hebat sekali. Ada orang interaksi sosial dengan masyarakat bagus, dia bantu anak yatim, bantu masjid, bantu fakir miskin, tapi tidak salat, tapi tidak bayar zakat, dia juga bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus satu paket dia, satu paket. Jadi kita berhubungan interaksi dengan Allah juga berinteraksi sosial dengan masyarakat. Itulah hamba yang baik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Qardan hasanan. Apa maksud qardan hasanan di sini? Ya. Sebelumnya begini juga. Ini aqimus shalah wa atu zakah. Tadi ini kan satu paket. Kalau kata Imam Tantawi, kenapa satu paket? Karena dia ini aslul ibadah. Asal ibadah itu adalah salat dan bayar zakat. Asal ibadah. Kalau kita bertanya kepada dia, kamu sudah salat? Belum salat. Kamu sudah salat? Saya tidak salat. Berarti bermasalah. Yang apa yang dengar oleh Pak urung kalian? Maka asal ibadah itu salat dan bayar zakat. Ya, nampak. Salat dan bayar zakat. Kalau kita tambah satu lagi dengan pendapat Imam Ibnu Abbas, salat, bayar zakat, hubungan silaturahmi. Ya. Ini namanya aslul ibadah. Apa yang dimaksudkan, kita lanjut lagi, wa aqridullaha qardan hasanan. Yang dimaksudkan dengan qardan hasanan dalam tafsir Jalalain, qardan, duit yang kamu keluarkan antibin. Jadi duit yang bagus, duit yang baik-baik. Ya, ini Pak. Kita berinfak, bersedekah bukan duit yang haram kita sedekahkan. Sebagian orang bersedekah kenapa? Sudah menang tender, tendernya tidak jelas, Mbak. Tendernya tidak jelas. Kata dia apa? Untuk membersihkan harta saya dari yang haram. Ini karena tender tidak jelas, maka saya mau berinfak, bersedekah. Pertanyaannya, apakah boleh orang yang korupsi punya orang lain, hartanya banyak sekali, untuk membersihkan korupsinya, dia ambil sebagian harta itu, dia infakkan ke masjid, dia bantu fakir miskin? Apakah boleh? Dijawab oleh Rasulullah SAW, dan dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau sesuai dengan hadis Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Imam Al-Ghazali? Harta dia ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, seorang yang berinfak dari harta yang haram sama seperti ketika badan dia sudah kena najis, dia ambil air najis, dia mandi lagi dengan najis, maka najis itu tidak akan pernah hilang. Bagaimana caranya supaya hilang? Najis yang ada di baju dia dibersihkan dengan air bersih dan dihilangkan, sehingga najis tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Maka seorang kalau dia korupsi punya orang lain, tidak ada cara lain, Pak. Semua harta itu harus kembalikan semuanya. Ya. Kenapa? Kalau ada harta yang haram, harta haram yang kita konsumsi, kemudian bercampur dengan harta yang lain, harta-harta yang lain tidak berkah lagi, Pak. Tidak berkah lagi. Maka kalau sudah tidak berkah, berapapun duit kita, berapapun gaji kita, 20 juta tidak pernah cukup, 30 juta tidak pernah cukup, 100 juta tidak pernah cukup. Kenapa? Karena ada uang haram di antara 100 juta itu. Tetapi kalau kita itu menjalankan sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah, gaji kita cuma berapalah, sebulan cuma 5 juta, cuma 4 juta. Karena tidak ada uang haram di situ, 5 juta itu menjadi berkah, 4 juta menjadi berkah, maka cukup. Ya, keberkahan itu membuat kita cukup. Tapi 20 juta, 30 juta tidak pernah cukup. Kenapa? Tidak pernah berkah. Kenapa tidak berkah? Ada harta orang lain di situ. Ini yang dimaksudkan dengan qardan hasanah.
Tetapi Syekh Tantawi itu di dalam tafsir beliau Al-Wasit, apa kata beliau? Al-muradu bil qardan hasanan al-ikhlasu wala riya. Seorang itu ikhlas berinfak dan tidak riya. Ini qardan hasanan namanya. Kalau dia riya, batalat, maka batal semua sedekahnya. Kan sedikit sekali ya Pak ya? Artinya gara-gara sedikit bisa membatalkan yang lain. Gara-gara kita salat tidak benar Fatihahnya, bisa batal yang lain. Gara-gara kita berinfak bersedekah, gara-gara riya saja, maka batal semua sedekah kita dan tidak diperhitungkan oleh Allah. Rugi saja. Rugi kita bantu masjid, tetapi bantuan itu tidak diperkirakan oleh Allah. Kita cuma pujian saja yang kita dapat, setelah itu habis, mana ada apa-apa lagi. Setelah kita meninggal dunia, mau pujo dan di masyarakat, hanya pujo oleh kamu meninggal dunia yang banyak. Maka dengan syarat yang dimaksudkan qardan hasanan, bantulah orang lain tidak karena riya tetapi ikhlas karena Allah. Ini pendapat Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit. Maka beliau mengatakan al-murad bi qardan hasanan wa huwa adamur riya wal ikhlasu fil ibadah. Maka ikhlas dalam beribadah itu kunci, kata kuncinya. Kita berbuat apa saja ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu artinya sudah kita jalankan terus, kita bersedekah dan lupa apa yang sudah kita sedekahkan. Kita salat dan kita sudah lupa apa yang kita lakukan. Ini kita berinfak bersedekah, kita teringat sampai puluhan tahun, Pak. Saya sudah bantu masjid 100 ribu, saya sudah bantu masjid 100 sak semen. Ulang-ulang tapi, Pak. Ulang-ulang tapi. Kita khawatirkan 100 sak semen dia itu batalat semuanya, tidak diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Dia membantu masjid itu bukan ikhlas karena Allah tetapi riya. Dia ingin nampakkan sama orang lain. Coba lihat, saya sudah bantu masjid. Kalian apa yang sudah kalian lakukan? Ya, ini dikhawatirkan apa? Amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Ini yang dimaksudkan dengan qardan hasanan. Sudah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Jadi kita ini min khairin, min ini min li taklil namanya. Taklil itu sedikit. Apapun yang kamu persembahkan, apapun yang kamu sedekahkan, apapun yang kamu lakukan, bantuan apapun, sekecil apapun, ini min ini li taklil. Artinya saya membantu anak yatim, hana bacut lo bantu, sedikit saya bantu, saya kasih duit 5.000, saya kasih duit 20.000, saya kasih duit untuk beli sepatu, kan sedikit nih Mak. Walaupun ini sedikit, kata Allah, tajiduhu indallah, ini akan kamu dapatkan ketika kamu meninggal dunia. Kalau nggak percaya coba meninggal dunia dulu. Jadi waktu meninggal dunia nampak semuanya, apa yang kita infakkan, sedekahkan, waduh ini rupanya punya saya, ini pembendaraan punya saya, ini harta saya dulu, ini ibadah saya dulu, baru nampak. Sekarang nggak nampak lagi Pak, sekarang nggak nampak. Maka kita ini hidup di dunia kan sedang diuji oleh Allah. Ada dua orang. Ada orang yang pertama itu dia yakin betul apapun yang dilakukan itu tidak pernah sia-sia. Dia berinfak tak pernah sia-sia, dia bersedekah tak pernah sia-sia, dia salat tak pernah sia-sia, baca Al-Quran tak pernah sia-sia. Ada kelompok yang kedua, alah rugi saya salat, capek saja. Untuk apa kita salat? Apakah habis salat jadi kaya? Apakah habis baca Quran kaya? Maka hana temayang, hana terpehana kaya. Nanti ketika meninggal dunia baru dia nampak, waduh, saya tak punya apa-apa. Ibadah tak ada, apa-apa tak ada. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya sebentar saja, lanasaddaqanna, kami mau bersedekah. Begitu hebat dahsyatnya sedekah itu, Pak. Sehingga sedekah itu dari hasil kita bersedekah kita bisa melihat sendiri. Dan di dalam sebuah hadis itu dikatakan begini, seorang yang berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan sekecil apapun, kebaikan itu kata Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat ya Pak, jangan riya ya. Dengan syarat jangan riya dan ikhlas karena Allah, ya. Maka ini akan yurabbiha, akan terus dikembangkan oleh Allah, berkembang dia rupanya. Sama seperti kita tanam tanam kangkung ya, kita tanam satu, setelah kita setahun kemudian kita balik sudah penuh itu kebun kita dengan kangkung semuanya, kangkung semuanya penuh. Padahal yang kita tanam satu, kebaikan begitu juga. Yang kita lakukan kebaikan itu satu, tapi kebaikan itu bisa banyak sekali, itu baru satu kebaikan, belum kebaikan yang lain, terus bertambah. Makanya Allah katakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, kebaikan sekecil apapun kebaikan itu akan diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajiduhu indallah. Maka kalau ada orang salat, dia sudah berbuat kebaikan untuk diri dia sendiri. Kita tidak usah pikir kebaikan orang lain lah, Pak. Ini kebaikan ini tidak usah. Untuk diri sendiri lu pikir, Pak. Kita salat untuk diri kita sendiri. Kita berinfak untuk diri kita sendiri. Walaupun nanti infak dan sedekah itu bermanfaat juga bagi orang lain.
Tetapi kita ini kan sendiri dulu. Kalau kita meninggalkan salat, kita sudah mendalimi diri kita sendiri. Kalau kita korupsi, kita sudah mendalimi diri kita sendiri. Kalau kita ini mendalimi orang lain, pada hakikatnya kita sudah mendalimi diri kita sendiri juga. Kita mendalimi orang lain bagaimana kita kurangi timbangan dia, kita olok-olok dia dan macam-macam. Nanti ketika di padang mahsyar, siap-siapkan saja kata Allah, dan juga dalam hadis Rasulullah, amal ibadahmu sebagai kompensasi tadi, Pak. Kamu sudah berbuat kejahatan sama dia. Sekarang apa? Persiapkan kebaikanmu, serahkan kepada dia semuanya. Kamu mengurangi timbangan dia, kamu macam-macam sama dia, maka persiapkan kebaikan haji kita, salat kita, serahkan untuk dia. Dan setelah itu siap-siap menerima kejahatan yang sama dia untuk dilimpahkan kepada kita. Kan rugi namanya. Maka orang mendalimi orang lain rugi. Orang yang mengambil punya orang lain juga rugi, rugi bagi diri dia sendiri. Dia sudah mendalimi diri dia sendiri. Kita lanjut sedikit lagi. Wa a'zamu ajran, apa? Tajiduhu indallahi huwa khairan. Itu sebuah kebaikan. Maka kita jangan pernah merasa gundah dan merasa khawatir. Ini saya salat subuh tadi berjamaah, apa dapat pahala? Anak perlu khawatir katanya, Pak. Kita kan beriman kepada Allah. Maka kalau orang tidak yakin yang hal salat tadi itu, maka ini termasuk ke dalam kufur ihsan. Ada orang salat tapi tidak yakin dia kalau salat itu bisa membawa ketenangan sama dia. Kalau salat yang dilakukan itu tapi dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, bukan salat-salat saja, tidak. Maka kenapa kita disuruh belajar bagaimana cara salat, bagaimana berdiri, bagaimana ruku, bagaimana rukun salat, bagaimana wajib salat, bagaimana sunnah dalam salatnya. Artinya semua itu harus kita ketahui. Dan dia yakin apapun yang dilakukan itu, salat itu ketenangan jiwa dia dan untungnya bagi dia dan kebaikannya juga bagi dia, semua kepada dia. Sehingga ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Bagaimana mau berbuat kebaikan? Bagaimana mau membantu orang lain? Harta tidak punya, uang tidak punya. Apa kata Rasulullah? Kamu duduk saja di masjid, di tempat ibadah, kamu beristighfar, kamu sudah berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri, kata Rasulullah. Maka kalau tidak punya duit untuk bersedekah, duduk saja astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kita sudah berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita sudah bersedekah untuk diri kita sendiri. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada orang melihat orang lain tapi tidak lihat diri sendiri. Kita bantu orang lain, kita bantu ini, kita bantu itu. Dia tidak pernah bantu diri dia sendiri, Pak. Dia tidak pernah salat, dia tidak pernah ibadah. Ya, artinya apa? Dia sering ngomongin orang lain. Maknanya apa? Dia bantu orang lain tapi tidak membantu diri dia sendiri. Itu kan mencelakai diri dia sendiri. Kalau orang tidak salat sudah mencelakai diri dia sendiri. Seorang berbuat maksiat, maknanya apa? Dia sudah mencelakai diri dia sendiri. Tajiduhu indallahi huwa khairan. Itu sebuah kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil, ya, walaupun hanya sebiji korma. Maka sebiji korma itu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, ittaqin nara walau bisyikit tamrah. Wahai Aisyah, ketahuilah, itu sekecil secuil tamar itu, korma itu bisa menolongmu dari azab api neraka. Sekecil tamar yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah, tapi dengan syarat, ya, dengan catatan, jangan ria. Hendaklah ikhlas, yang kita bantu itu ikhlas. Seorang sekarang kan sudah ada konsep begini, Pak. Kalau sedikit ikhlas, kalau banyak enggak ikhlas lagi, ya, Pak. Kalau sedikit ikhlas, Pak. Kita bantu ni celeng 2000 ikhlas, ikhlas sekali ikhlasnya 2000 ikhlas, Pak. Tertuh ribu, oh itu enggak ikhlas lagi, ya. Maka keikhlasan itu memang sebenarnya begini. Kita sudah kita lakukan dan kita lupa terhadap apa yang kita lakukan, Pak. Kita sudah bantu masjid, oh hana lu duduk lele, padu lu bantu ke masjid kan? Ya enggak tahu lagi dia, Pak. Ya, enggak tahu lagi dia. Dan dia pun tidak mau mempermasalahkan itu. Kenapa? Dia beribadah kepada Allah, bukan ibadah kepada manusia. Kalau manusia ingin tahu, ya terserahlah kamu pun tidak bisa berikan pahala untuk saya, kita bilang, Pak. Kita bantu masjid, dia seorang itu memuji kita, dia tidak bisa memberikan pahala kepada kita. Pahalanya cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau infak kita tidak diketahui oleh si fulan, tidak ada masalah. Untuk apa diketahui oleh dia, Pak? Kalau diketahui oleh dia ini, kita tidak dapat apa-apa juga dari dia kecuali sanjungan saja. Sanjungan itu kan sifatnya ketika hidup di dunia, Pak. Ketika meninggal mana ada disanjung lagi kita, Pak? Ya, disanjung lagi kita. Disanjung ketika kita hidup. Ya, coba lihat bapak itu sudah bantu masjid 1 miliar, 2 miliar, disanjung kita, Pak. Cuma yang kita dapatkan sanjungannya saja, tidak dapat pahala, tidak ada apa-apa, tidak ada. Sudah. Kemudian selanjutnya,
wa a'zama ajran, pahalanya itu banyak. Apa makna a'zam? A'zam itu begini, Pak, sedikit-sedikit bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Makanya ada seorang pemuda ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, padahal ibadahnya biasa-biasa saja. Waktu dia bangkit, dia melihat, kok ibadah saya banyak sekali ya Allah, pahala saya banyak sekali. Maka Allah katakan, kamu berbuat satu, yang satu itu tumbuh terus sendiri, sehingga kebaikan itu makin banyak. Kamu berbuat sedikit tetapi makin diberikan pahala yang banyak. Itulah keuntungan kita ini. Kita buatnya sedikit, tapi yang sedikit itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat kata Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, jangan iyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Jangan pernah meremehkan suatu hal yang kecil, dosa-dosa kecil. Ini kan dosa kecil ini, cuma korupsi Rp1.000, korupsi Rp2.000. Jangan, kata Rasulullah, jangan meremehkan dosa kecil. Sekecil apapun dosamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosamu, kamu sudah berbuat maksiat dalam hati. Saya kan korupsi cuma 100.000, kan tak apa-apa itu. Orang lain korupsi 1 miliar, 2 miliar. Walaupun kita korupsi 100.000, ini kita nak beres, hati kan nak beres. Orang yang korupsi 1 miliar, hatinya juga tidak beres. Dua-dua tidak beres, walaupun nilainya lebih banyak 1 miliar dan 100.000, tapi dua-duanya bobrok, sudah ambil punya orang lain. Kalau orang yang pada 100.000, dia pada posisi yang 1 miliar, mungkin bukan 1 miliar dia korupsi, 2 miliar, bahkan triliunan dia korupsi. Kita tidak ngomong masalah nilainya, masalah jumlahnya yang banyak. Tetapi apa? Tetapi orang yang melakukan itu sudah tidak baik. Yang korupsi itu tidak baik. Ngambil punya orang tidak baik, walaupun yang diambil cuma sedikit. Wastaghfirullah, maka oleh karena itu minta ampunlah kepada Allah. Kalau dulu dia tinggal salat, minta ampun kepada Allah. Kalau dulu dia itu yang tadi yang kedua, aqimul wa atu zakah, dia kerit, bakhil, minta ampun terus kepada Allah semasa masih hidup. Ini kalau kita mati nanti hanya dapat ampun. Dan anak kita juga tidak bisa minta ampun untuk kita kalau orang meninggalkan salat. Anak minta ampun, ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku. Oh, ampun ya hana temayang. Orang meninggalkan salat tidak ada ampunan, ya Pak. Kecuali apa? Di dunia dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, tidak mengulanginya lagi, Pak. Dan melakukan beberapa hal-hal yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara minta ampunnya? Orang yang bakhil, hana pun deleka ampun mati sakatul maut, Pak. Kalau mau istighfar, meminta ampun ketika masih hidup. Waktu hidup dia deleka ampun. Karena umur itu kan hana mentente, Pak. Kita sekarang masih muda-muda, umur 50 dan segala alah, tiada. Rasulullah 60 leh. Ada 13 tahun lagi. Sekarang buat terus maksiat, kejar terus dunia. Nanti kalau sudah 60 tahun, ya baru tak duduk masjid karena prehleton sama seperti Rasulullah. Yang menyosama, Pak. Kalau tidak sama bagaimana? Ketika kita ngomong nanti masih panjang umurnya, 10 tahun lagi, 12 tahun lagi, 13 tahun lagi, sebelum habis kita ngomong sudah meninggal dunia. Ya. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Bahkan kalau kata Imam Jalalain, beliau mengatakan lil mu'minin, untuk orang mukmin saja. Kita jangan salah. Apakah orang kafir tidak diampuni? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksud dengan ada sebuah ayat? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang-orang yang syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni selain daripada itu. Kita jangan jangan salah paham terhadap ayat ini. Sebagian orang yang salah paham, ketika ada orang kafir dia minta bagaimana saya mau masuk, nak diterima karena kamu syirik kepada Allah. Dosa syirik tidak pernah diterima oleh Allah. Maka yang diterima oleh Allah selain dosa syirik. Ini pemahaman yang keliru. Yang dimaksudkan dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni orang-orang yang syirik kepada dia dan mengampuni selain itu. Ini kejadiannya ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ketika semua sudah dimasukkan ke dalam neraka, innallaha la yaghfir, Allah tidak pernah mengampuni orang yang syirik kepada dia ketika di dunia. Tidak pernah diampuni oleh Allah. Dan diampuni oleh Allah orang-orang selain pada itu. Maka nanti kalau ada izin Allah nanti, sekarang saya ampuni, berarti dia mendapat ampun. Oh, ini tidak saya ampuni, berarti hana ampun, ya Pak. Hana pun ajak Nabi, ajak dia ya Allah saya berikan syafaat. Hana syafaat, hana temayang. Hana syafaat ya Muhammad. Dia tidak yakin pada hari kebangkitan. Tidak ada syafaat ya Muhammad. Dia ini mengolok-olok Al-Quran. Dia ini bakhil, maka tidak akan pernah dapat syafaat. Maka oleh karena itu penutup ayat ini wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
Ini kalimatnya bentuknya jamak. Jamak itu banyak. Wastaghfirullah. Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu kampung, kampungnya ingin diberikan rahmat oleh Allah, maka kampung itu hendaklah bertaubat kalau dia buat maksiat. Kalau cuma satu orang saja bertaubat, penduduk kampung masih ini, azab pasti tetap datang pada kampung itu. Kecuali kita pindah dari kampung itu. Ya, kita pindah dari kampungnya. Kenapa? Ini sudah jatah azab sampai aduk, tapi bukan. Orang kampung hanai temayang. Orang kampung hanai bayar zakat. Orang kampung itu tidak patuh dan taat kepada Allah. Sehingga Allah dalam Al-Quran mengatakan begini, Innallaha, Allah itu kalau ingin menghancurkan satu kampung mudah sekali, Pak. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Allah menyuruh penduduk kampung yang kaya-kaya untuk bayar zakat, tapi mereka tidak mau bayar zakat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kampung itu akan saya laknat, kata Allah. Bukan orang kaya tadi, Pak, kampung lo laknat. Kenapa? Orang kaya itu berada dalam kampung itu. Maka kita kalau ada musibah-musibah di kampung, itu datang terus sama orang kaya. Jaju. Hai, kalian bayar zakat dah. Sudah bayar zakat kamu? Oh belum. Gara-gara kamu belum bayar zakat, kampung-kampung kita kena musibah. Sekarang bayar zakat dulu kamu. Ya, ini Pak. Karena kuncinya di situ. Amarna mutrafiha. Saya menyuruh orang kaya kampung itu untuk membayar zakat. Fafasaku fiha. Mereka tidak mau bayar zakat. Maka ketika itu sudah sah, kata Allah, kalau saya nanti akan memberikan bala kepada kampung itu. Maka kita jangan terkejut. Ya Allah, saya orang salat, saya orang ibadah, kenapa saya kena juga? Karena kamu berada dalam kampung itu, ya kata Allah. Kenapa tidak kamu nasihati orang kaya tadi untuk bayar zakat? Maka kamu juga kena. Kecuali kita sudah menasihati dia itu, kita nasihati orang kaya tadi untuk bayar zakat, dia tidak mau mendengar juga, kita termasuk kelompok yang diselamatkan. Sama seperti cerita dalam Al-Quran, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Ketika satu kampung dirubah menjadi apa namanya, monyet, tetapi ada orang yang menasihati mereka tidak dirubah menjadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya ini apa, surah Al-Jin ya. Ya, kita masuk surah Al-Jin ya. Ini menarik juga surah Al-Jin ya. Karena kita cerita tentang bagaimana jin itu dia apa namanya, dia mendengar bacaan Rasulullah SAW sehingga ada sebagian mereka yang masuk Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.